Anies Rashid Baswedan atau yang biasa disapa Anies Baswedan lahir di Kuningan pada 7 Mei 1969. Beliau mengenyam pendidikan sejak SD hingga perguruan tinggi di Yogyakarta. Anies Baswedan meraih gelar sarjana ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Anies Baswedan juga meraih berbagai prestasi berupa penghargaan dari berbagai lembaga penelitian dan organisasi kemitraan pemerintah. Sebagai akademisi, Anies pernah menjabat sebagai rektor di Universitas Paramadina, Jakarta. Kiprahnya dalam pendidikan tak hanya itu, dia juga masyhur sebagai pendiri Gerakan Indonesia Mengajar. Rekam jejaknya sebagai akademisi, kemudian mengantarkan karirnya ke ranah politik. Pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, semakin berkiprah di dunia politik, Anies Baswedan memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan dilantik sebagai gubernur hingga sekarang. Inilah Anies Baswedan, sosok nyata model pemimpin modern yang kami pilih sebagai tokoh panutan yang selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tindakannya. Berorientasi pelayanan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dalam penilaian kepatuhan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai rata-rata kepatuhan sebesar 88,73. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Ketua Ombudsman Muhammad Najih. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia. Ini adalah hasil kolaborasi garda terdepan kita yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat, ujar Anies Baswedan dalam wawancaranya. Tidak hanya itu, Anies juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya sudah bekerja dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Akuntabel. Sekali lagi, publik harus mengakui kemampuan Anies Rashid Baswedan memimpin DKI Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima predikat A dengan nilai 80,10 dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau yang biasa kita sebut SAKIP pada tahun 2021. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah DKI Jakarta mendapat predikat A sejak SAKIP diberikan pada tahun 2010. Nilai dan predikat yang berhasil diraih pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus bergerak. Pada waktu itu angkanya 51,36, sekarang nilainya di atas 80 dan mendapat predikat A, kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam wawancaranya. Selain SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mengalami kenaikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Jaringan Nasional Milenialis Pusat Muhammad Ramli Rahim sangat bersyukur atas pencapaian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan bukan hanya sukses membangun infrastruktur dengan menghadirkan hal-hal spektakuler seperti JIS, transportasi terintegrasi, Taman Ismail Marzuki yang semakin baik, Formula E, dan banyak lagi yang lain, namun juga sukses membangun mentalitas birokrasi sehingga mampu menjadikan DKI Jakarta memiliki akuntabilitas yang sangat baik dan mendapatkan predikat nilai A. Kompeten. Bapak Anies Baswedan selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Bapak Anies Baswedan meresmikan sekolah dengan konsep Green Building yang pertama di Indonesia dan diakui oleh Green Building Council Indonesia sehingga seluruh standarnya adalah standar ramah lingkungan sekolah dengan konsep Net Zero. Bapak Anies Baswedan mengatakan fenomena dalam pendidikan kita di mana siswa abad 21, gurunya abad 20, dan sekolahnya abad 19 dalam sebuah tempat yang sama. Sekarang sudah bergerak ke abad 21. Gurunya dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi sehingga mereka siap untuk menjadi guru yang mengajar dengan konsep 21. Alasan mengapa sekolah net zero itu penting, yaitu dapat mengurangi 30% emisi karbon di udara. Dengan semakin banyaknya gedung-gedung green building, maka kita akan memiliki kota yang lebih sehat,
lebih ramah untuk semua makhluk. Harmonis. Bapak Anies Baswedan memiliki nilai harmonis yang sangat tinggi. Beliau memberikan kebutuhan fasilitas ngaben kepada umat Hindu yang berada di Jakarta, sehingga umat Hindu yang berada di Jakarta merasa bersyukur tinggal di Jakarta. Selain itu, Bapak Anies Baswedan juga memberikan pajak kepada seluruh masyarakat Jakarta dengan adil dan merata. Loyal. Sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap loyal pada Anies Baswedan yaitu beliau senantiasa hadir dalam kegiatan acara Hari Besar Nasional, seperti pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu, sebagai penghormatan kepada para pahlawan dan pada bangsa Indonesia. Kita dapat penghormatan untuk bekerja atas nama negara, menunaikan semua yang menjadi janji kemerdekaan. Sehingga di dalam kita mengheningkan cipta, ingatlah perjuangan mereka dan renungkan tentang kontribusi kita hari ini untuk bangsa. Saatnya ini kita bekerja. Adaptif. Sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap adaptif pada Bapak Anies Baswedan adalah beliau cepat menyesuaikan diri menghadapi segala perubahan. Segala yang dikerjakan pemerintah DKI Jakarta saat ini telah berbasis pada teknologi serba digital. Anies Baswedan selalu berinovasi dan telah melakukan pencapaian transformasi Jakarta selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Prestasi tersebut diantaranya pembangunan transportasi, pembangunan taman kota, pengadaan rumah DP 0 rupiah, distribusi pangan murah, dan masih banyak lainnya. Nilai-nilai berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, DKI Jakarta mengusung tema The City of Collaboration ke dalam aktivitas konkret. Salah satunya adalah dengan memformalisasi inisiasi kolaborasi melalui MOU atau Memorandum of Understanding, mengekspresikan ruang kolaborasi yang disepakati antar dua pihak yang kemudian tentunya dilanjutkan dengan kerja-kerja teknis yang intensif. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan Switch Mobility untuk standarisasi operasional bis listrik. Yang kedua, MOU dengan Croisiel International untuk penyusunan strategi pembangunan koridor ekonomi sosial hijau berkelanjutan sepanjang jalur MRT fase 3. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pertemuan bilateral dengan CEO of Bloomberg New Energy Finance atau Bloomberg NEF, John Moore di Bloomberg European Headquarter London. Pertemuan ini pun diketahui guna mendukung rencana pengoperasian kendaraan umum bertenaga listrik secara menyeluruh pada 2030 mendatang, di mana Pemprov DKI Jakarta menggalakkan berbagai upaya kolaboratif berskala global. Baik, itulah tadi nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan oleh Bapak Anies Baswedan dalam tindakannya untuk memajukan Jakarta.